Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu bapak rahimakumullah, utamanya jajaran PDM beserta ortum, semua kaum takmir masjid dan hadirin rahimakumullah, langsung mawon wektalipun samudha tingangsek. Alhamdulillah kula sakesuan mriki malih dipun timbali dening takmir masjid mriki. Winganane sikile loro, saiki sikile telu. Karena faktor U dan juga kebetulan lagi ada udur barusan operasi di kaki. Ada sesuatu. Mboten napa-napa. Yang penting seperti apapun keadaan kita, syukur menjadi kunci untuk bisa beraktivitas. Ibu bapak rahimakumullah, yang menika panitia dawi kula kanthi judul doa yang tertolak dan terkabulkan atau terkabulkan dan tertolak. Niki jane materi niki bagi saya berat, tapi bagi Wonosobo iki wis dadi cemilan. Kenapa sama tekan berat? Ya memang kita tidak siap untuk doanya tidak diterima. Itu masalahnya, menjadi satu beban tersendiri bagi kita. Ndak iyo, nanti kita buktikan di belakang. Salajengipun mangke tetap ada kuis sebagai satu pemancing supaya ada yang nyantel. Kira-kira sing tak atur iki ada kesannya apa tidak? Ya. Tetap dengan itu saja. Kenapa? Ya karena memang ini syariat kita. Al-Quran menuntunkan itu. Sekali lagi, 1 menit. Mari kita niatkan kajian ini untuk silaturahim dan thalabul ilmi. Kenapa? Ibu-ibu pengen dipanjangkan umurnya, bapak pengen panjangkan umurnya, pengen luaskan rezekinya, pengen dijauhkan dari su'ul khotimah, takwa, dan silaturahim. Kalau kita niat betul dengan thalabul ilmi, perjalanan kita dari rumah ke sini, di sini dan sampai rumah, sabilillah. Sepadan karo sing nang Palestina toh nyowo, toh bondo, segalanya ning mangkat, yuk terus fokus, insya Allah nilainya sama. Bahkan insya Allah akan dimudahkan jalan menuju surga. Mari kita luruskan niat kita agar kajian kita bisa benar-benar istiqamah. Ibu bapak rahimakumullah, judul yang diparingaken saya mencoba untuk menuangkan dalam paparan. Dan kita lihat tadarus hari ini nanti surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir ayat 4, surat 40 ayat 57 ke 60. Di situ akan kita bahas beberapa hal. Tumul kemawon monggo kita tadarus sareng-sareng kanthi dipun awali mau suratul Fatihah. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Monggo. Surat Al-Mu'min atau Al-Ghafir saking ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون إن الساعة لآية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Jadi terjemah cepat mawon. Penciptaan langit dan bumi itu sungguh pakai lam takkid. Sungguh tenanan lebih besar daripada penciptaan manusia. Bumi dan langit begitu besar, lebih sulit daripada nggawe menungso. Menungso bedane karo munyuk ki ming diakal karo ora ini ketok. Jebul ming podo ragangane bedane duwe akal. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat yang ke-58, tidak sama orang buta dengan orang yang melihat jelas. Tidak sama pula orang beriman dan beramal salih dengan orang yang berbuat keburukan. Jelas juga. Tetapi ini sedikit orang yang bisa mengambil pelajaran dari itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil, bisa membedakan, bisa memilah, berani memilih. Banyak orang bisa memilah, gagal memilih. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti. Pakai inna di sini, pakai lam takkid juga di sini. Artinya tenanan, tidak bisa disangsikan. Takkidnya di sini pakai inna, di sini pakai la, yakin. Tidak ada keraguan tentang akhirat itu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Yo nalari beriman, tapi kelakuan tidak mencerminkan orang beriman. Apa? Karena di hari akhir itu tinggal ada dua opsi kok, surga atau neraka. Sudah jelas itu. Kata orang-orang terdahulu mengatakan, nek pingin nang tengah, ono ning dadi wong sing ngono. Mau? Tentu nggak mau. Cuman kebanyakan sekarang ada di sini, janjane bukan di situ, tapi tidak mau menggunakan iman dengan baik. Baik, sekarang yang 60, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini doa, sedang di sini dimaknai ibadah. Nanti kita terangkan di belakang. Selain itu, tentang doa yang sangat populer, juga Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza ta'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ayat ini di sela-sela ayat tentang puasa. Kok nyelip
koyo-koyo rapati urut kok nyelip. Apa itu? Kita lihat dari asbabun nuzulnya. Waktu itu ada orang Badui datang pada Nabi bertanya, "Ya Rasul, Tuhan itu dekat kok disapa dengan lirih atau jauh?" Ya nek matur kudu seru. Orang Badui artinya orang yang ya disolah cara kene. Ada sahabat bertanya juga, bagaimana cara memohon berdoa kepada Allah? Kemudian sahabat yang lain bertanya, kapan waktunya memanggil suara dengan keras? Wong buktinya Bilal adzan yo seru. Itu terjadi satu pertanyaan. Yahudi Madinah bertanya, bagaimana Tuhan mendengar doa kita? Sedang orang Nasrani Yahudi pakai simbol jelas patung. Muhammad nggak ada patungnya kok. Apa namanya? Allah nggak ada patungnya kok. Yuk gimana dia dengar? Kalau patung kan jelas. Itu pertanyaan dari Yahudi. Kemudian ada lain yang bertanya tentang di mana Tuhan. Maka turunlah Al-Baqarah 186 ini. Ibu Bapak yang mulia, kita tadi bicara soal bagaimana tentang doa dari ayat-ayat. Ternyata Nabi pun juga meriwayatkan dari Bukhari ada penghalang terkabulnya doa. Cedek ini kok ya ada penghalangi? Coba nanti kita lihat. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yustajab, ini pakai fi'il majhul ya ini ya, li ahadin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, di doa kalian akan dikabulkan. Yustajab ini kan pakai majhul ya. Selama tidak berdoa dengan dosa, tidak memutuskan silaturahim, tidak tergesa-gesa. Keterangan gun tidak tergesa-gesa. Aku wis donga kok ning ora dikabulke. Akhirnya yuk malah ora donga. Lah itu. Karpe nek njaluk padha karo njaluk bapak nih sadek saknyet. Ndak nggih, cok ngoten niku. Gusti Allah didikte. Ini masalahnya kan yuk dikte sing kagungan alam semesta. Maka tiga ini sebagai satu indikasi doa-doa yang akan terhalang. Kemudian Abi Thalib, ya, iki angel iki. Jika Allah mengabulkan doaku, aku senang. Ya jelas lah. Yang kedua ini yang berat. Bila Allah tidak mengabulkan doaku, aku lebih senang. Bisa ngerti niku? Abot, Pak. Apa nih wong lanang arep nginceng kae jebulane kedisian manuk. Aduh, mumet. Kenapa begitu? Karena itu pilihan Allah. Luar biasa nilai imannya. Dan pilihan Allah adalah yang terbaik. Ini menunjukkan transendentalnya manusia Ali bin Abi Thalib kepada Allah. Kalau nyuniko diparingi seneng, nggak dikabulkan malah lebih seneng. Sampai tingkatan itu mungkin di sini sudah banyak. Saya belum ke arah itu. Karena nyuwun ke yodi paringi. Ngerti nggih? Jebul kok bisa begitu? Yang berkali-kali berbicara seperti ini, capres yang ora sida kae, gitu. Engel kelingan toh? Enggak usah diteruske. Lalu ada hadis juga menguatkan ayat-ayat tadi supaya raka susu. Allah itu akan mengabulkan doa kita. Di wa idza sa'alaka ibadi tadi Al-Baqarah 186, juga Al-Ghafir yang ayat
60 itu kan. Ini yang seirama dengan itu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin. Tidaklah seorang muslim berdoa. Yad'au laisa bi ismin. Tidak napa niki dikabulkan permintaannya baleni kecuali mengabulkan dengan 3 hal. Yang pertama laisa yang pertama niki disegerakan untuk dikabulkan nyuwun kabulke nang dunyo diparengke ning syarate ora medhot silaturahmi. Berdoa selama tidak berbuat dosa dan memutus silaturahim, maka Allah kabulkan doa mereka itu dengan 1 dari 3 cara. Yang pertama, diparingake nang dunia iki. Nyuwun ujian lulus cetha. Ning ana pilgub calone 3 sing dadi pira? Ya 1. Mungkin bisa dadi kabeh ning gentenan. Nek sing saiki dadi sesuk gelem gentenan bisa sing saiki dadi pingin dadi meneh. Yo biasanya sok njaluk ping 3 biasane niku. Ora sida-sida ganti. Tanduk. Maka akan disegerakan dikabulkan rentang waktunya di dunia. Ning seono sing kesusu mau aku wis nyuwun ra paringi kok. Itu namanya tergesa-gesa. Atau disimpan, doanya disimpan, ditulis oleh Allah, oleh malaikat, disimpan, lalu diberikan di akhirat menjadi nilai pahala ketika di surga. Itu juga dikabulkan, tapi tidak sekarang. Yang ketiga, Allah ganti dengan menghindarkan keburukan baginya yang setara dengan doanya. Kisah nyata kepingin Avanza ganti Alphard kelakon Pak. Kelakon toh? Kelakon. Ning jebulane yo le kelakon ki rada ngongso. Akhirnya saking kesenengan nang jalan tol perjalanannya tidak terkendali malah telu mati. Ini kan tidak terhindar dari musibah. Oke lah. Secara alami saja apa yang Allah berikan kita terima. Dan kemudian yang memang tersimpan harapannya kita unduh. Dan kemudian kondisi yang ada sekarang kita syukuri. Yang penting Allah masih memberikan rahmat pada kita. Dan kemudian kita dihindarkan dari musibah-musibah yang setara dengan doa kita. Kemudian para sahabat bertanya, nek ngoten kula ajeng kathah lindungo ya Rasulullah. Rasul tahu psikologi orang, nek dongo ki pingin kabul. Rasul pun menjawab, Allah akan lebih banyak mengabulkan. Niki Allahu Akbar. Allah akan lebih banyak mengabulkan. Jadi nek berdoa ojo bosan. Semakin banyak berdoa, semakin banyak dikabulkan. Baik. Yang terkait dengan judul yang diminta oleh panitia tentang doa yang dikabulkan atau yang tertolak. Mengacu pada Al-Mu'min ayat 57-60, Al-Baqarah 186, hadis penghalang terkabulnya doa, dan 3 cara Allah mengabulkan doa. Saya buat satu rangkuman yang mudah-mudahan bisa lebih mudah difahami.
bahwa doa itu adalah ibadah. Maka kita serius, sungguh-sungguh, ora kena gelica-gelici, jelas. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan kita kepada Allah sehingga kita mohon kepada Allah tidak pada yang lain. Bukti tawadhu tadarruk kita kepada Allah dan kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sama tapi di hadapan Allah tidak ada yang lebih tinggi. Tentang doa ini merupakan ibadah. Barangkali bisa berbeda, nanti bisa kita berdialog. Sesuai ayat tadi, Al-Ghafir, juga yang mengabulkan dan yang menolak tadi. Sing jeneng donga ki sebenarnya hanya berlaku untuk orang Islam saja. Hukum dunia saja. Sebab selain doa kepada Allah, hakikatnya mardudut nanti ada di belakang. Maka doa ini soal diberikan apa belum, apa tertunda, apa digantikan dengan hal-hal yang menghindarkan kita dari musibah, niati dulu itu ibadah. Poin sudah. Poin. Kemudian doa bernilai duniawi. Di situ berlaku yang namanya sunnatullah. Nek ngelak yo ngumbi. Nek ngelih yo maem. Nek ngantuk yo bubuk. Sudah, sunnatullahnya di situ. Hukum alamnya berlaku, sebab akibatnya ada. Nek pengen selamat pakai rambu-rambu. Wes api melaku jeblos komburi ditubruk mobil bisa jadi. Itu karena ada hukum sunnatullah tadi. Dalam doa untuk urusan-urusan ke dunia, sunnatullah juga berlaku. Kemudian ada pertanyaan, Pak, lah nika wong kafir kok malah sukses? Pripun dijawab? Ya, karena mereka berusaha sesuai dengan sunnatullah. Dodolan pamane. Ramah, menyenangkan, buka e-gasik, disiplin, stoknya lengkap, barangnya murah, gitu. Biasanya yang begitu dicari. Bahasan dewe kan senengane kan badine ogah lepayu mung pisan pindho yuk ora dodol meneh. Ora dicedhaki. Sunnatullah berlaku di situ, maka dia sukses. Jaringannya bagus, linknya jadi, orang beli, wong Islam biasanya gue dalil. Kalau wong orang Islam ya oleh kok dagang kok. Nabi juga Yahudi juga. Padahal kita kan mengutamakan sesama Muslim dulu ya biasanya. Tapi sunnatullah mereka lebih kuat. Ternyata bisa lebih sukses. Jaringannya, linknya, teknik pelayanannya, kemudian orang juga oke-oke ning sidik pengokeh. Kita biasanya oke peng sidik. Kita atau maaf ini, muka-muka orang ya, itu istidros untuk orang-orang yang tidak beriman dijorus ben nang dunia iki di pak dewek ya kono ning nang neraka ora oleh opo nang swarga ora oleh opo ora ono swargane nang akhirat ora oleh bagian. Karena apa? Tidak ada iman kok. Monggo. Jadi rupanya berdoa, yuk kita sungguh-sungguh pada Allah itu ibadah. Kemudian sunnatullah juga digunakan dengan baik, artinya manajemennya baik, administrasi baik, kemudian pelayanan baik, etikanya juga baik. Insya Allah itu bagian semuanya adalah ibadah kita pada Allah. Tidak mau kabar sukses, ya rapopo, memang itu sunnatullahnya ada. Lalu dalam doa yang kita paham bernilai ukhrawi. Ini yang tidak diterima oleh orang kafir. Panjangan tadi tadarus 3 ayat plus 1, 4 ayat ya. Berapa ratus huruf itu? Satu huruf bernilai 10 hasanat. Catatannya jelas.
Wong kafir mbok maca katam ya ora ana apa-apane wong ora iman kok. Jadi ada nilai investasi akhiratnya. Kafir melu jamaah ora iman kok jamaah. Nek melu ming kurang siji tok, kurang iman. Jadi enggak ada aset investasi akhiratnya. Nah, kita yakini di akhirat tidak ada bagian sedikit pun untuk orang-orang kafir. Maka bersyukur dan syukurilah iman ini menjadi satu prasyarat. Sebelum syarat ada peranya agar semuanya bisa bernilai ibadah, aspeknya duniawi nembus di ukhrawi. Kemudian doa memang ada prosedurnya, ada tata caranya. Sebaiknya ya dalam keadaan wudhu, membaca sholawat ditambah dengan pancing dengan asmaul husna, syukur di waktu-waktu yang mustajab dan sebagainya. Tidak saya terangkan hari ini karena ini fokusnya pada terkabul dan tertolak saja dulu. Kemudian tidak disertai syirik dan tidak mengerjakan doa. Ini di hadis tadi juga, hadis 2 itu mengatakan ora karo dosa yang syirik di Al-Qur'an. Monggo. Yo le donga ki yo tenan, tapi jebulane nyuwun karo sing liyane. Kok bisa? Allah sudah mendeteksi nanti ada detektornya di belakang saya sampaikan. Monggo, kalau kita ingin dikabulkan doa, ya iman menjadi landasan, ketergantungan, kemudian tawadhu dan berharapnya kepada Allah sungguh-sungguh, prosedur doa dilakukan, insya Allah pasti terkabulkan dengan beberapa langkah minimal 3 hal tadi. Ojo memutus silaturahim, ojo berbuat dosa. Lampama pengen dadi lurah. Senengane medhot karo silaturahmi tanggane angel dadine. Aja tek ya dipene cara Temanggung jotek. Sami nggih. Lawang sing garap sawah wae dipecat, lawang sing karena memutuskan silaturahmi. Bagaimana dia bisa memilih tadi lurah? Nah, maka ternyata jaringan-jaringan itu dengan silaturahim akan melancarkan rezeki dan sebagainya. Baik, langsung waktunya agak mepet, nanti bisa dialog. Ini tadi saya sampaikan itu. Doa merupakan ibadah sudah. Allah menyukai orang-orang yang berdoa. Tidak berdosa, tidak berdoa justru dikatakan sombong tadi di surat Al-Ghafir. Jadi nek orang donga iki ora kok jeneng wong hebat mboten, malah di Allah ngendika sombong di Temanggung di inggih. Nek kene apa? Sombong kowe gitu. Ternyata dengan berdoa menunjukkan kebutuhan kita pada Allah. Kemudian doa dapat merubah takdir yang diinginkan, yang tidak diinginkan menjadi lebih baik. Ya, kalau niki diparingi takdir pincang, alhamdulillah. Wis ngono wingi operasi nang rumah sakit mau tewak dijukuk. Akhirnya sikile dadi tambah loro yuk papat. Alhamdulillah. Saya wis kelong siji, iso nggo krek siji tok. Alhamdulillah. Muga-muga sesuk krek wis ora tinggu bali loro meneh. Artinya doa tetap berguna dan itu ibadah untuk menerima takdir yang sudah diterima untuk melangkah kepada hal-hal yang lebih diinginkan. Ibu-ibu nek mirsani tulisan rada berubah to, ayo lumrah. Kacamotane plus siji kok ganti plus loro. Kir meneh plus 2,5. Ini bentuk-bentuk usaha terkait dengan hukum dunia, sababiyah, hukum alam, tapi juga doanya nyata. Pak dokter, mbak kula di kir niki. ADT ndek pinten megang 100 berarti kelasnya kaca sing iki ngono. Artinya penting betul kali itu berarti sing seko Amerika sing penting tul pading katanya. Ternyata hukum alam berlaku di situ.
Mohonnya pada Allah, ya Allah, berikanlah mata saya ini bisa melihat lebih jelas sehingga saya bisa membaca Quran lebih jelas. Orang mau sing liyane nggih, maca Qur'ane luwih cetha. Baik, doa bermanfaat untuk takdir yang sudah diterima maupun yang belum diturunkan. Apa bisa, Pak? Doa merubah takdir. Cuman hadisnya belum bisa saya kutip di sini. Yang bisa merubah takdir adalah doa. Karena takdir itu milik Allah. Kalau Allah mohon, kita mohon pada Allah, dan Allah mengabulkan, kenapa tidak? Kemudian berdoa, memohon sesuatu yang tidak mungkin bisa tercapai, ditinjau dari akal pikiran, agama, adat, dan sebagainya, doa itu tidak boleh. Ya Allah, penak ayo jadi anak presiden. Mbok kula dadeki anak Pak Jokowi, Pak, ya ora iso. Wis kadung lahir kok dadeki pengin dadi anak Pak Jokowi. Biyen pengin dadi anak Pak Karno, dadi anak Pak Harto. Ganti meneh pengin dadi putrane Prabowo. Nggak bisa. Ya sudah tidak, karena sudah terjadi dan itu yang tidak bisa dirubah. Sebaiknya tidak usah doa seperti Allah. Mbok kula pengin numpak motor mabur pribadi. Nang di Ajeng Wangsul Wonosobo, dadak gawe lapangan dhisik kesuwen. Yang tidak mungkin tidak usah dibohong dan itu tidak usah dan tidak boleh. Baik, insyaallah mugi-mugi panyuwunan kula panjenengan sedaya nyuwun sing bener sing apik tata carane apik yo dikeparengake dening Allah Subhanahu wa taala. Lindungi tenanan wis nggunakake wektu sing apik, etikane wis apik dibuka nganggo hamdalah sholawat tambah asmaul husna lindungi yuk dengan doa-doa Al-Qur'an bahkan juga dengan doa-doa dari hadis. Ora iso Quran hadis yo mantep dengan doa yang tidak diharamkan, teks basa Jawa ya monggo, Allah itu Maha tahu. Semakin merasa takut dan taat kepada Allah. Ya Allah, mbak kula niki diparingi anak kula iso dadi anak sarjana S2. Wis S2. Tenan bocah sregep ya terus dibimbing gelem, diarahke gelem keturutan. Kok diparengke yo? Alhamdulillah. Jebul ndonga mengsa aku kok diparengke. Di hati ini syukur dan rasa khauf itu muncul bersama-sama sehingga adanya adalah ketaatan kepada aturan-aturan Allah. Bukan jadi sombong. Oh, anakku kok ngono toh? Nek wis muni anakku ngono iki wis kecampuran kibir, kecampuran sombong itu nanti akan menjadi penyakit di belakangnya nggak bagus. Insya Allah semakin merasa dekat, merasa takut, merasa taat dengan aturan-aturan Allah. Insya Allah ini salah satu indikasi lenyuwun dikabulke tur dudu istidroj. Paham ya? Dudu istidroj ora dilulu. Sekono nengko akhirnya nengko piye ndak. Bardongo kok dikeparengke uto durung dikeparengke hatinya sudah merasa tenang. Dengan berdoa curhat kepada Allah. Salah satu teknik kita untuk bisa beryatakal sama Allah, ya salah satu etika kita mau berdoa, baca Quran. Idza arada ayyatakallama ma Allah fal yaqra'il Quran. Hadis Muslim. Yang kepingin omong-omongan wawan rembuk curhat pada Allah, bacalah Quran. Jadi berdoa dengan baca Al-Quran, sekaligus kita juga dialog dengan Al-Quran, akan menjadi salah satu cara, insya Allah mendekatkan diri pada Allah, dan mohon terkabulnya doa kita kepada Allah. Tentram hati ini. Le tentrem hati ini bar maca Quran, nilai bar maca Quran, biasanya ini dong bar tuh. Dan dong ruwet maca Quran, bahasan ruwetnya hilang yuk, lali. Itu wong-wong sopo kuwi. Gitu.
Teko nang pesantren nek dong butuh piting. Ora butuh piting lali ya kuwi. Sak ngono kuwi. Ya ta? Maka titen, telaten, open orang akan bisa ngerti. Wis tak terus kayak. Dengan berdoa merasa dekat hatinya tentram pada Allah, pikirannya lebih tenang, cak cek cak cek gawean apa, fa idza faragta fansab, wa idza faragta fansab, fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Cak cek nggak suka menunda. Sehingga pekerjaan apapun orang-orang yang dekat pada Allah, mendekat pada Allah dan mendapatkan hidayah dari Allah, cak cek. Menunda bukan pribadi yang baik dan menunda itu biasanya mengganggu entek nanggon ngalamun berangan-angan sing gampang ditumpangi setan. Faida farqta fansab. Faida farqta fansab. Faida farqta fansab. Wa ila rabbika farqab. Sehingga ketika akan mengambil keputusan dari ini ke ini, terus kepada Allah. Karena takarrub dekatnya kita kepada Allah dan doa itu sebagai satu media kita dekat kepada Allah. Tidak ada kata lain orang-orang yang insya Allah dikabulkan doanya diparingi parengke doa ini apakah diparingi di sini, diparingi di akhirat, ataupun diganti dengan adanya musibah, diganti dengan sesuatu yang tidak menjadi musibah tadi, karena tidak dikabulkan doa, adanya hanya syukur dan syukur. Ada makalah ya, kalau Anda bisa berucap Alhamdulillah secara tulus, secara benar-benar Anda yakini bahwa itu adalah dari Allah dan Anda bersyukur, itu lebih utama daripada tingkah laku yang lain yang kamu berbuat banyak sekali tanpa kalimat Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah itu puncak betul memuji pada Allah dan tidak ada halangan daripada Allah. Wis to, salat to 1000 rakaat. Orang nganggu syukur, orang nganggu cedak, ya hamdalahnya mabur. Maka menerima apa yang ada, gunakan dengan yang ada, dekat pada Allah mohon. Alhamdulillah bisa salat syuruk mau. Insya Allah bisa salat duha mengko. Alhamdulillah bisa nang masjid Al-Arqam. Kata Alhamdulillah yang muncul dari hati ini luar biasa dan Allah akan perhatikan itu sebagai tanda orang-orang yang dekat kepada Allah dikabulkan doanya. Nek wong sing dikabulke dongane niku satu di antaranya saya nyah nyoh. Ngaten. Saya lomo. Ora saya cetil. Lah ming duwe semene aja ngono ming. Ming kan sing nang kene. Kalau ini kita keluarkan, yakin Allah ganti. Percaya monggo, ora percaya ojo. Ada orang-orang yang dikatakan, wah jangan kok sugih toh, Pak? Bukan sugih. Apa sing Allah tokke? Apa sing Allah tokke? Allah pasti ganti kok. Ya kok. Maksudnya Basnas kan kau tengok nak sosialisasi. Kalau Anda keluarkan, Allah ganti. Kalau Anda nggak keluarkan, nggak Allah ganti. Maka kita sugih. Padahal ya beng sidik nemping oke. Allah yang ganti. Sidik ping oke. Itu sebagai bukti syukur kita dan sebagai bukti doa kita kepada Allah itu diterima. Mula alhamdulillah nih kalau soal beriki masjid wis ape ini berarti infak sedekahnya jadi jamaah. Mudah-mudahan menjadi bagian dari sedekah yang makbulah. Yeah. Saya sangat mensyukur menika. Ini dari seluruh jamaah hebat ini. Nilainya ini miliar kali ini sudah. Nyah, nyah. Jadi nek ana wong sing oh sampe kok njaluk wae, ojo duneke njaluk wae. Alhamdulillah. Dia datang memberi peluang bagi saya apapun yang bisa saya lakukan. Ngaten nggih? Itu bukti insya Allah tanda syukur kita
Dan tanda dekat kita pada Allah, insya Allah salah satu bukti kita diterima doanya. Bukti ini hentai. Sekarang tanda doa yang tertolak. Yondongo, tapi disertai syirik. Piye tanda ini nanti? Atau melakukan dosa yang membuat Allah marah, seperti menganiaya, menzalimi, cara menipu, durhaka, mengingkari janji, korupsi, zina, dan selingkuh. Ini beberapa ayat saya kutip. Yang surah Al-Furqan ayat 68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Itu yang diterima. Kalau lindungo ya Allah miti kabulke ning jebulane nang kene iki ana rajah. Nek copot rajae ora mantep. Ada satu orang rasa tak mungkin nek Pak Yeni ngerti Mas Asuri ini. Anggere mlebu WC iki kudu ngucili sabu. Soalnya apa? Nanggon sabu ana rajae. Nek ora go raja ora mantep. Tak sebut jenenge ngerti rasa sebut ki ora kena. Ora mantep. Karena apa? Ada ketergantungan itu dengan rasa itu. Nyuwune ya Allah. Nah sing mari slamet ki jebulane ana ikine. La yad'una ma'allahi ilahan akhar yang pertama. Wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kalau ini mungkin membunuh secara nyata tidak, tapi mungkin sering terjadi pembunuhan yang lebih kejam. Fitnah, pembunuhan karakter, menyingkirkan, mendiskreditkan, menjelek-jelekkan, ini bisa menjadi indikasi lah pengen dikabulke kok sebenarnya kok senengane kok nggawe fitnah, membunuh karakter orang. Wala yaznun zino. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Yalqa asama. Monggo yakinkan dalam doa kita, mohon kita pada Allah tidak tercampur dengan syirik dan berlaku dosa. Husnudzan, doa kita akan dikabulkan dengan 3 cara tadi. Karpio diparengke segera, tapi yang tahu waktunya Allah itu ya. Biasanya sok rotok makso sidik gitu. Ini yang Al-Ankabut ayat 42. Innallaha, sesungguhnya Allah mengetahui, ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Allah. Ya sholat iki nang kene, tapi ternyata ngeten mawon. Nek nggambarke ben gampang nggih. Nang Borobudur. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerogoh pun tadi wo. Nggih. Ngerti nih kok? Ngerogoh. Bismillah, Pak. Ngerogoh. Nek tekan muni alhamdulillah. Nek ora tekan oh ning hiburan, ning atine gelo. Ora tekan tangane gelo. Itu pertanda bahwa sebenarnya dia berharap mendapatkan itu. Dia percaya bahwa dengan itu terkabulkan doanya. Kita banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ngerogoh. Kepercayaan ini yang menjadi merusak keimanan kita. Gampang dipahami ya. Insya Allah di sini nggak ada. Nenek sing wis tahu ya istighfar mawon. Istighfar mawon. Alang Borobudur ki sing rada apa jenenge andalane kuwi. Sing patung sing kae gitu. Munggah. Oke. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah itu betul-betul pirsa apa yang ada di hati kita. Jane le nyuwun marang aku tenan pora. Yur kuwi pantes tak parengake tak kabulke doane apa tak paringi istidraj. Allahu alam.
Tapi kalau nyata-nyata ada unsur syirik, ya jelaslah itu nggak masuk. Yang ketiga, Luqman 30. Dzalika bainallahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Innallaha huwal aliyyul kabir. Demikian itu karena sesungguhnya Allah lah Tuhan yang sebenarnya, apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Jadi doa dengan syirik sekecil apapun itu akan membatalkan nilai ibadah kita dalam doa menjadi unsur yang benar dalam ibadah. Maka ikhlaskan, tuluskan niat kita berdoa mukhlisal lahuddin. Ikhlas pada tuntunan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh Luqman 30 ini. Allah ngerti bener kok. Jane iki nang masjid ki ning sewu niate piye Allah tahu. Maka tadi kita niat silaturahim dan talabul ilmi, semoga kita dituntun oleh Allah terus ke arah dan ke jalan yang terbaik. 1, 2, syirik dan melakukan perbuatan dosa, ini indikasi tertolaknya doa. Yang berikutnya, yang ketiga, makan dan juga berpakaian yang tidak syar'i, yang tidak halal. Lawis dungo kok ya bareng pesta, maaf ya, pesta makanan non halal. Ndak ono ngono kuwi. MUI menggerakkan makanan halal, gawe pameran, gawe pesta, pesta makanan non halal. Oh. Orang wani ngomong makanan haram, nah haram kan dia dhewe ra njuko non halal. Rumasane hal non halal ke oleh, ya non halal ke ora oleh. Ya jelas lah itu. Indikasi jelas. Yuk klambine putune dienggo ae cumpen. Diunggahke ngisor ketok, didunke dhuwur ketok ayo entek to. Bahan ra cukup ayo dienggo itu. Itu indikasi yang lahiriah itu. Yang lahiriah seperti itu. Ya, insya Allah kita berikan cara pencerahan dengan cara yang baik supaya busana juga orang busana itu mengadaptasi saja. Nek nang masjid ke kudung, nek nang kono nganggo iki, nang kono cukup busing bikini, nek nang kolam renang cukup nganggo bukan itu. Karena aurat itu di mana-mana yang aurat. Kemudian ya kuwi senengane zalim gawe repot kono, gawe repot ini, duwekku ya duwekku, duwekmu ya duwekku, ah sudah itu sudah repot itu. Sudah, nggak bisa itu. Kemudian ya ndonga tetapi ghafilan, lalai dari Allah. Jadi ya ndonganya ndonga tapi tadi itu ke yang lain-lain dan tidak ada kekhusyuan. Yang tahu ini indikasi dari dalam. Maka biasakan untuk doakan dengan wudhu dulu, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif. Insya Allah hati juga lebih tenang, menghadirkan Allah di situ juga lebih mudah. Lakui memutus silaturahim jelas. Ini ayatnya jelas, hadisnya jelas. Dungo ning karo medhot peseduluran itu mungkin berhasil istidrat setelah itu. Lah senengane iki aja dadi godhong emoh nyuwek, dadi banyu emoh nyawuk wis. Biasanya ngono iki nek utang piutang tekan pengadilan ya sudah. Mbok sedulur biasanya wis hilang sedulurane. Janganlah soal dunia kita selesaikan supaya tidak membawa efek ke akhirat kita, tidak sampai memutuskan silaturahim. Luwung Islam sih malah senengane mbubarke pengajian. Ndak ya ono kuwi? Ono. Wonten nggih. Ya lucu toh, lucu. Tapi begitulah yang sering terjadi. Ternyata kerukunan itu gampang nang jopo nang jero malah angel. Itu kata Pak Asroy yang dulu juga pengurus FKUB. Ada seorang polisi pangkatnya wis kasih apa kasat nang Polres itu Pak Jun.
Wah, aku kejan. Nek serawung karo agama iki gampang. Rono-rono iki bisa. Mane nang nggonku ini sing padha-padha celana kok angel iki piye? Sing ngomong polisi sing ngomong itu. Oh ya, pengen gampang kan gampang. Ojo dadi bunglon satu. Anda punya prinsip yang kedua. Bawalah stikoh yang baik. Yuk lebu mau kemana bersama saya? Di LDII, di MTA, mau di mana? Asal kita lurus dengan keimanan kita, dengan dekat pada Allah, insya Allah semua muslim akan bisa kita ajak bersama-sama. Neneng wis ono niat bunglon, nah sudah dicurigai. Angel, polisi kok ngono ki angel. Entas pensiun suka kasat. Baik, kemudian tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi ada hadisnya ya. Oh, kalau wis nyuwun lah diparengke kok, nyuwun lah diparingi kok, yuk putus asa. Ya nggak akan diparingi. Artinya nggak akan dikabulkan. Ya Allah, kok penjawab itu nggih? Tak cepet kemauan. Untuk menutup itu semua, mungkin doa ini sudah pernah disampaikan, saya sampaikan ulang. Bonus doa spesial. Kok spesial? Karena ini doa privat antara kekasih dengan kekasihnya. Privat antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti siapa? Aisyah. Doa mohon semua kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan doa mohon perlindungan dari semua yang diminta perlindungan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh Jabir menyampaikan juga di Madinah itu, nek Bapak Ibu nanti umroh, hari Jumat 1 jam menjelang maghrib nggak ada orang tadarus, tapi doa dengan doa ini. Dan doa ini adalah doa dari Rasul yang diajarkan secara privat kepada istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa lagi nggih? Dereng. Kelawasrin. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Wa alimtu minhu ma lam a'lam wa a'udzubika min syarri kullihi wa ajilihi min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi wa ma alimtu minhu ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa a'udzubika min syarri ma a'adza bihi abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa as'aluka an ta'jala kulla qadha'in qadhaitahu li khairan. Kalau terjemahin, ya Allah, aku mohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda. Sing segera maupun tidak disuwun. Yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui disuwun. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan baik yang disegerakan maupun yang ditunda. Berlindung dari itu. Yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui. Kita mohon berlindung kepada Allah. Yang ketiga, ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hambamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing Nabi suwun kula nggih nyuwun. Dan aku berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hambamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing Rasul minta perlindungan, kula nggih nyuwun perlindungan. Ringkas ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya baik berupa ucapan maupun perbuatan. Nyuwun swarga, ya apa wae sing mendekatkan ke surga itu sisi ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya baik berupa ucapan maupun perbuatan. Yang terakhir ini, dan aku mohon kepadamu ya Allah semua takdir yang engkau tentukan baik untukku. Nah, nyuwun takdir sing apik. Kalau di Madinah ini 1 jam menjelang maghrib, utamanya hari Jumat itu kata Syekh Jabir ya. Tapi ini sebenarnya doa harian. Doa harian dan doa kasih sayangnya Rasulullah kepada Aisyah
di privat. Yuk dibocor ke tekan kulon jenengan sedoyo. Ya, kula dherekaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggo. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi wa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa as'aluka an ta'jala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya. Aku mohon kepadamu semua takdir yang engkau tentukan adalah takdir yang baik untukku. Luar biasa banget. Coba kita pahami hadis ini. Ini hadis ya, doa ini. Terus kita baca dalam keadaan hati yang tenang, tentram. Insya Allah sangat masuk. Berarti. Namun telepon sampun jam itu langkung kathah. Iki mboten kalau wangsuli nggih. Ya, langsung masuk saja. Semoga Allah mengabulkan semua doa-doa kita dan semoga semua yang Allah takdirkan untuk kita adalah takdir-takdir terbaik untuk kita. Ya, niku hiburan mawon. Niki Bapak Ibu sik nggih monggo ngene wis Ibu sing gari Bapak. Tetap niku nggih. Badan sehat ibadah nikmat. Nek awak loro ya ora nikmat. Madu itu syifa. Syifa itu bukan obat saja, menjaga stamina, meningkatkan imunitas dan menyembuhkan penyakit. Kula mboten butuh madu niki. Mungkin nek jenengan ngersake nggih WA mawon teng kula napa teng Pak Yeni napa teng Bu Wina ada? Bu Wina rawuh? Enggak ada? Pak Eko? Bu Eko? Enggak kelihatan? Oh ada. Ya. Pak Seswanto rawuh? Ya, ini apa namanya? Mitra-mitra yang bisa membantu panjenengan kalau memang ngersake sehat dengan madu dari kami. Sebutkan 3 cara Allah mengabulkan doa. Enggak, sinten? Bapak apa Ibu? Oh, kok cepet kayak di sini Dewi? Monggo Mbak, nggih. Cara Allah mengabulkan doanya? Coba diulangi lagi. Cara Allah mengabulkan doa dengan 3 sebentar. 1 kali lagi. Ya, langsung dikabulkan betul. Yang kedua? Ya, yang yang ketiga? Coba kita cek dulu. Betul ya? Jadi selama tidak dosa, tidak usah silaturahmi, insya Allah itu prasyaratnya. Cara mengabulkannya yaitu yang pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga itu. Ya, leres ya? Ya. Ya, terima kasih. Moga-moga kita betul-betul bisa berdoa dengan baik dan khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, cih, sakit. Nah, saya Bu, rawuh mriki Bu.
Monggo. Kalau kira iso mlaku soal sih. Monggo nggih. Semoga sehat. Nggih. Amin nggih. Kadang mau wis ibu saiki bapak nggih. Ya, bapak sekarang dikabulkan doa. Tadi saya tulis 5. Coba sebutkan 3 saja. Monggo bapak. Nggih, monggo. Nggih. Insyaallah. Nggih. 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 3 dari 5 sudah cukup. Ya, 1 betul, 2 masuk, kemudian 3 sudah masuk. Ditambah lagi yang keempat dan kelima. Ya, moga-moga doa kita mukhlisin Alahuddin dengan calon yang apik dan Allah berkenan mengabulkan doa kita. Itu lanti ki mau. Oh, Sawu monggo menika. Ora KKN lho iki. Barakallah. Jadakan. Maka tadi Ibu Bapak yang mulya, mugi-mugi yang ngeloteraken wonten manfaatipun nambah semangat anggen kula panjenengan sedaya nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala. Doa kita jangan sampai tidak menjadi bagian daripada ibadah kita. Cekap, telepon sampun. Tanya jawabnya nggak usah nggih. Sampun mepet. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك من خير ما اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله وعلمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تعجل كل قضاء قضيته لنا خير فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين يا الله Engkaulah pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindung kami dunia dan akhirat. Manakala Engkau memanggil kami Allah, panggillah kami dengan husnul khatimah. Kumpulkanlah kami di surgamu beserta dengan orang-orang yang salih. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين
Makaten semanten kirang langkung nyoba punten mugi-mugi Allah manggihaken wonten ing kaludengan kesempatan ingkang badhe dateng. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.